Dalam hidup, setiap orang berusaha untuk memperoleh rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru membuat orang lain kehilangan rasa hormat kepada kita. Dalam Stoik, integritas, ketangguhan, dan pengendalian diri adalah nilai-nilai penting yang seharusnya kita pegang teguh. Jika kita ingin dihormati, kita harus menjaga sikap kita dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak citra kita di mata orang lain. Berikut adalah 7 kebiasaan buruk yang perlu dihindari karena dapat mengikis rasa hormat orang lain terhadap kita. Tapi, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Kebiasaan yang pertama, tidak menepati janji. Janji adalah komitmen yang harus ditepati. Sayangnya, banyak orang sering mengabaikan janji mereka, baik dengan alasan sibuk atau sekadar lupa. Kebiasaan ini perlahan tapi pasti dapat membuat orang lain kehilangan rasa hormat kepada kita. Ketika kita tidak menepati janji, kita bukan hanya mengecewakan orang lain, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menjaga komitmen. Sebagaimana diungkapkan oleh Seneca, janji adalah jendela hati. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa janji mencerminkan integritas dan karakter seseorang. Ketika kita gagal memenuhi janji, kita merusak harapan orang lain dan menciptakan keraguan tentang keandalan kita. Dalam hubungan pribadi, hal ini dapat menimbulkan jarak dan ketidakpercayaan. Saya pernah mengalami sendiri konsekuensi dari tidak menepati janji. Suatu hari, saya membatalkan janji untuk hadir di pesta ulang tahun seorang teman hanya beberapa jam sebelum acara dimulai. Karena saya tidak menepati janji, teman saya mulai menjauh, dan persahabatan kami tak pernah sama lagi. Hal ini memberi saya pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga komitmen. Di dunia kerja, kebiasaan tidak menepati janji bisa berdampak lebih besar. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan profesional. Ketika kita seringkali tidak memenuhi janji, rekan kerja atau atasan kita bisa kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap kita. Hal ini dapat merusak reputasi dan memengaruhi peluang karir di masa depan. Menghargai dan menepati janji adalah cara untuk menunjukkan penghormatan terhadap orang lain dan menjaga hubungan yang sehat. Ketika kita berkomitmen, kita memberikan bagian dari diri kita kepada orang lain, dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Membangun dan mempertahankan kepercayaan dalam hubungan membutuhkan konsistensi dalam tindakan kita. Tidak menepati janji adalah kebiasaan yang dapat merusak hubungan dan menghancurkan rasa hormat orang lain terhadap kita. Janji bukan sekadar kata-kata. Ia adalah komitmen yang mencerminkan integritas dan kepercayaan. Ketika kita mengabaikan janji, kita tidak hanya mengecewakan orang lain, tetapi juga merusak reputasi dan hubungan yang telah kita bangun dengan susah payah. Oleh karena itu, menghargai janji adalah langkah penting dalam memperkuat hubungan pribadi dan profesional. Dengan berusaha untuk menepati janji, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dalam dunia yang semakin sibuk ini, ingatlah bahwa setiap janji yang kita buat adalah sebuah cerminan dari karakter kita. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan menghormati, karena pada akhirnya, rasa hormat yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Kebiasaan yang kedua, selalu menyela pembicaraan. Menyela pembicaraan adalah tanda bahwa kita tidak mendengarkan dengan sepenuh hati. Dalam konteks komunikasi, hal ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap orang lain. Saya dulu berpikir bahwa dengan cepat menyela dan menyampaikan ide, saya tampak lebih antusias dan cerdas. Namun, kenyataannya, perilaku ini justru dapat menghambat arus komunikasi yang efektif. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Yunani kuno, Epictetus, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita harus mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang baik. Dengan mendengarkan, kita tidak hanya memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi pemikiran mereka, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap pendapat mereka. Saya pernah mengalami pengalaman yang mengubah pandangan saya tentang menyela pembicaraan. Dalam salah satu pertemuan kerja, saya dengan cepat menyelarakan saya untuk menyampaikan ide saya.
Tiba-tiba, manajer saya menghentikan saya dan mengatakan, "Kamu harus membiarkan orang lain menyelesaikan pemikirannya." Kata-kata itu memberi saya pelajaran berharga bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi orang lain untuk berbicara. Sejak saat itu, saya belajar untuk lebih sabar dan mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pendapat orang lain dan memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan pemikirannya, menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih baik dan lebih produktif. Dengan menghentikan kebiasaan menyela, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga membuka peluang untuk pemahaman yang lebih dalam dan kolaborasi yang lebih efektif. Selalu menyela pembicaraan adalah perilaku yang dapat mengganggu arus komunikasi dan menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap orang lain. Dengan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, kita menciptakan ruang bagi orang lain untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka. Menghargai setiap kontribusi dalam percakapan adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih baik, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk tidak menyela pembicaraan, tetapi sebaliknya, mendengarkan dengan sepenuh hati. Dengan cara ini, kita akan meningkatkan kualitas komunikasi kita dan menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang lain. Pada akhirnya, komunikasi yang baik adalah tentang saling menghormati, memahami, dan berkolaborasi untuk mencapai pemahaman bersama. Kebiasaan yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Kebiasaan tidak bertanggung jawab bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari hal kecil seperti tidak menyelesaikan tugas hingga hal besar seperti mengabaikan konsekuensi dari tindakan kita. Ketika seseorang tidak menunjukkan tanggung jawab, orang lain akan dengan cepat kehilangan kepercayaan dan rasa hormat terhadapnya. Saya pernah bekerja dengan seseorang yang sering mengabaikan tanggung jawabnya. Ketidakbertanggungjawaban ini bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga membuat rekan kerja lainnya merasa frustrasi. Dalam tim, setiap individu memiliki peran penting, dan ketika salah satu anggota tidak melaksanakan tanggung jawabnya, itu dapat mengganggu kinerja keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Stoik, Seneca, kita tidak dapat memilih kondisi kita, tetapi kita dapat memilih cara kita menghadapinya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu memiliki kontrol atas situasi, kita memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan integritas dan menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Ketika kita tidak bertanggung jawab, kita menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan orang lain maupun hasil pekerjaan kita. Tidak bertanggung jawab dapat menciptakan lingkungan kerja yang toksik dan merusak hubungan antar rekan. Ketika kita menyadari pentingnya tanggung jawab, kita tidak hanya meningkatkan kepercayaan di antara rekan kerja, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan tim secara keseluruhan. Mengambil tanggung jawab atas tindakan kita berarti menghargai orang lain dan menghormati komitmen yang telah dibuat. Kebiasaan tidak bertanggung jawab dapat merusak kepercayaan dan rasa hormat yang dibangun dalam hubungan, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Dengan mengabaikan tanggung jawab, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain yang bergantung pada kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan kita. Dengan mengambil tanggung jawab, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain dan hasil dari pekerjaan kita. Tanggung jawab adalah pondasi dari hubungan yang sehat dan sukses, dan dengan menumbuhkan kebiasaan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kebiasaan yang keempat, tidak menghormati waktu orang lain. Waktu adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki setiap orang. Ketika kita terlambat atau tidak menghargai waktu orang lain, kita sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak menghormati mereka. Saya dulu sering datang terlambat ke pertemuan, berpikir bahwa itu bukan masalah besar. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa keterlambatan saya mengganggu jadwal orang lain dan membuat mereka kesal. Ketidakpedulian terhadap waktu orang lain dapat menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Dalam dunia profesional, hal ini bisa merusak hubungan dan menciptakan citra negatif tentang diri kita. Ketika kita tidak menghargai waktu orang lain, kita tidak hanya mengganggu rencana mereka, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap komitmen yang telah mereka buat. Dalam Stoik, menghargai waktu adalah salah satu cara kita menunjukkan integritas dan rasa hormat. Seperti yang dinyatakan oleh Marcus Aurelius, waktu adalah hal yang paling berharga. Jika kita membuang-buang waktu, kita membuang hidup kita.
Kutipan ini mengingatkan kita bahwa waktu yang dihabiskan bersama orang lain adalah sesuatu yang tidak dapat diulang, dan kita harus menghargainya dengan sepenuh hati. Dengan menghormati waktu orang lain, kita menunjukkan bahwa kita menghargai mereka dan hubungan yang kita miliki. Ini menciptakan lingkungan yang lebih positif, di mana semua orang merasa dihargai dan diakui. Mengambil langkah untuk menghargai waktu orang lain bukan hanya tentang kehadiran tepat waktu, tetapi juga tentang menumbuhkan hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Tidak menghormati waktu orang lain adalah kebiasaan yang dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidakpuasan di lingkungan sosial maupun profesional. Dengan memahami pentingnya waktu sebagai aset berharga, kita dapat berusaha untuk lebih menghargai waktu orang lain. Mari kita berkomitmen untuk hadir tepat waktu dan menghargai komitmen yang telah dibuat. Dengan cara ini, kita tidak hanya meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menunjukkan integritas dan rasa hormat yang akan memperkuat hubungan kita ke depan. Kebiasaan yang kelima, terlalu fokus pada diri sendiri. Egoisme adalah salah satu musuh terbesar dalam hubungan sosial. Jika kita terlalu fokus pada diri sendiri dan mengabaikan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita tidak peduli dengan kebutuhan atau perasaan mereka. Saya pernah terjebak dalam kebiasaan ini ketika selalu berbicara tentang diri saya tanpa mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh teman saya. Akibatnya, percakapan menjadi satu arah, dan teman saya mulai menghindari saya. Keterbatasan dalam mendengarkan dapat menciptakan jarak emosional dan menghambat pembentukan ikatan yang kuat. Ketika kita hanya membicarakan diri kita sendiri, kita mengabaikan kesempatan untuk saling berbagi dan memahami perspektif orang lain. Dalam konteks ini, empati menjadi komponen kunci yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain secara lebih mendalam. Dalam filsafat kuno, terutama dalam ajaran Stoik, pentingnya empati dan perhatian terhadap orang lain ditekankan. Seperti yang dinyatakan oleh Seneca, tidak ada yang lebih bijak daripada memahami orang lain. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa hubungan yang kuat dibangun di atas pengertian dan perhatian, bukan sekadar pembicaraan tentang diri sendiri. Dengan mengurangi fokus pada diri sendiri dan meningkatkan perhatian terhadap orang lain, kita dapat memperbaiki interaksi sosial kita. Ketika kita menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan saling menghargai. Terlalu fokus pada diri sendiri dapat merusak hubungan sosial dan menghambat perkembangan interaksi yang bermakna. Dengan mengingat pentingnya empati dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain, kita dapat memperbaiki cara kita berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain. Mari kita berusaha untuk lebih mendengarkan, memperhatikan, dan memahami perspektif orang lain. Dengan langkah sederhana ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan memperkaya kehidupan sosial kita. Kebiasaan yang keenam, mengeluh terlalu sering. Semua orang pasti pernah mengeluh, tetapi jika terlalu sering, kebiasaan ini dapat mengubah cara pandang orang lain terhadap kita. Saya dulu sering mengeluh, baik itu tentang pekerjaan, cuaca, atau masalah kecil lainnya. Lambat laun, saya menyadari bahwa orang-orang di sekitar saya mulai menjauh. Mengeluh berulang kali menciptakan aura negatif yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mengeluh bukan hanya menciptakan dampak negatif pada diri kita sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitar. Ketika kita terjebak dalam siklus keluhan, kita mengalihkan fokus dari solusi dan memperburuk situasi. Orang lain mungkin merasa tertekan atau bahkan terpaksa untuk menjauh dari interaksi dengan kita. Hal ini bisa mengakibatkan isolasi sosial, yang pada akhirnya memperburuk keadaan emosional kita. Dalam filsafat kuno, khususnya Stokisme, terdapat pemahaman bahwa kita tidak dapat mengubah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, ketika kamu terbangun di pagi hari, pikirkan tentang hak istimewa yang indah itu, yaitu untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, mencintai. Kutipan ini mengingatkan pentingnya menghargai setiap momen dan berfokus pada hal-hal positif dalam hidup, bukannya meratapi masalah yang tidak bisa kita ubah. Dengan berfokus pada solusi daripada terus meratapi masalah, kita tidak hanya meningkatkan suasana hati kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi orang-orang di sekitar kita. Mengganti keluhan dengan rasa syukur dan pemecahan masalah dapat memperkuat hubungan sosial dan membuat interaksi kita lebih bermakna. Mengeluh terlalu sering dapat menciptakan kesan negatif dan mengurangi kualitas hubungan sosial kita.
Dengan mengubah pola pikir dan fokus pada solusi, kita dapat menciptakan suasana yang lebih positif dan menarik bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berusaha untuk lebih menghargai momen, mencari solusi, dan mengurangi keluhan. Dengan langkah ini, kita tidak hanya memperbaiki pandangan orang lain terhadap kita, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Kebiasaan yang ketujuh, selalu menggosip. Siapa yang tidak pernah tergoda untuk membicarakan orang lain di belakang mereka? Kebiasaan ini memang umum, tetapi sangat berbahaya. Ketika kita bergosip, kita tidak hanya merugikan orang yang kita bicarakan, tetapi juga merusak kepercayaan orang lain terhadap kita. Dalam pengalaman pribadi, saya pernah membocorkan rahasia pribadi seorang teman yang ternyata sangat menyakitinya. Akibatnya, hubungan kami menjadi renggang, dan ia tidak lagi mempercayai saya. Kebiasaan bergosip seringkali tampak sepele, tetapi dampaknya dapat jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ketika kita terlibat dalam gosip, kita menciptakan suasana yang tidak sehat, baik dalam hubungan pribadi maupun di lingkungan kerja. Orang-orang mulai meragukan integritas kita, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun dapat hancur dalam sekejap. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa menjaga privasi orang lain adalah hal yang sangat penting. Dalam Stoik, kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang membangun, bukan merusak. Seperti yang dinyatakan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya yang penting. Kutipan ini mengingatkan kita untuk memilih kata-kata dan tindakan kita dengan bijak, serta menjauhi pembicaraan yang tidak produktif. Alih-alih bergosip, kita dapat menggunakan waktu dan energi kita untuk mendukung satu sama lain dan membangun hubungan yang lebih kuat. Gosip tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan yang telah kita bangun. Dengan menjaga privasi dan berbicara dengan integritas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan saling mendukung. Mari kita berkomitmen untuk menjauhi gosip dan menggantinya dengan komunikasi yang membangun, sehingga hubungan kita dengan orang lain dapat tumbuh dan berkembang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga setiap kebiasaan buruk yang kita bahas dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk melakukan perubahan positif dalam hidup. Setiap langkah yang kita ambil menuju perbaikan diri adalah investasi berharga untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita ingat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan berkontribusi pada perkembangan karakter kita. Cobalah untuk mengingat momen-momen di mana Anda bisa menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu menghargai waktu orang lain, berkomunikasi dengan lebih baik, atau menunjukkan rasa tanggung jawab yang lebih besar? Setiap usaha tersebut membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bagi Anda yang telah memberikan dukungan dengan menyukai, mengomentari, dan membagikan video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Setiap interaksi Anda tidak hanya membantu saya, tetapi juga membangun komunitas yang saling mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita terus menjelajahi kekayaan sejati dalam hidup, bukan hanya dalam pencapaian, tetapi juga dalam hubungan dan pengalaman yang kita ciptakan bersama. Ingat, perjalanan pengembangan diri ini adalah milik kita semua. Teruslah berusaha dan tetaplah berkomitmen untuk belajar dan tumbuh.